Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Alhamdulillah hari ini di malam ini saya kembali membuat sebuah audio catatan harian. Bagaimana kabar Anda? Harinya hari Kamis tanggal 21 April 2022. Bagaimana puasa Anda? Bagaimana aktivitas hari Anda? Apakah senang, apakah happy, ataukah Anda merasa capek gitu ya? Apalagi sambil puasa, kemudian bekerja tadi dari pagi sampai sore. Sadari bahwa capek Anda, kemudian rasa lelah Anda itu bisa terobati ketika Anda mau berpikir yang menyenangkan, berpikir yang baik. Saya membuat audio ini jam 23:12 menjelang tengah malam. Hari ini tadi saya ada pelatihan, jadi saya tidak ngasih kelas MCLN, saya ada pelatihan di kampus UPN. Tadi ada tugas dari kampus sehingga saya dari pagi sampai jam berapa tadi ya? Sampai jam 2 itu ada di kampus UPN gitu ya. Saya ada di kampus UPN. Saya ada kelas, ikut pelatihan. Tadi pelatihan tentang apa ya tadi ya? Tentang microcontroller gitu ya. Kita memprogram sebuah perangkat untuk bisa dimanfaatkan. Tadi jam 2 saya izin duluan, karena tadi jam 2 siang saya izin duluan. Saya tidak ikut sampai selesai karena saya harus mencari kado untuk istri saya yang besok nih, nanti entar lagi ulang tahun gitu ya, tanggal 22 April. Jadi tadi saya pergi ke mana ya, ke toko arloji. Tadi saya membelikan arloji buat dia karena ada arloji yang dia inginkan sejak dulu gitu. Saya tahu ketika masih pacaran dia pengen itu, dan saya tadi kasih. Lalu saya tadi pergi juga membelikan bros jilbab di mall, salah satu bros yang dia suka gitu ya. Sebagai suami kita memberikan hadiah gitu ya, berikan hadiah kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, dan waktu ulang tahun itu sebuah kebanggaan sebetulnya, sebuah kesenangan. Jadi apa ya, bukan menganggap ulang tahun nggak harus ulang tahun ngasih kadonya. Betul, tidak harus ulang tahun ngasih hadiah memang. Dan saya juga tidak ngasih hadiah hanya setahun sekali. Setiap kapanpun saya mau ngasih hadiah. Tapi ketika ada momen seperti ulang tahun, maka saya memberikan hadiah buat anak saya, istri saya gitu ya, orang tua saya. Tujuannya itu membuat kita bangga, buat kita senang. Kenapa? Artinya kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain, kita bisa memberikan hadiah kepada orang lain. Nah, terkadang banyak orang itu takut ketika memberi kepada orang lain. Banyak orang itu eman-eman ketika memberi. Bahkan faktanya banyak orang itu juga eman-eman ketika memberi sesuatu untuk dirinya sendiri gitu. Jadi ngasih sesuatu yang bagus buat dirinya eman-eman. Nah, eman-eman ini apa ya kalau bahasa Indonesianya ya, kalau sebenarnya eman-eman gitu ya. Jadi takut. Ini adalah salah satu takut untuk kaya. Untuk disuruh belajar takut, eman-eman uangnya. Disuruh belajar yang benar takut. Disuruh mengupgrade ilmu takut, nanti uangnya hilang, uangnya ada kembali dan sebagainya. Nah, ini salah satu mindset yang miskin sebetulnya, karena mengeluarkan sesuatu untuk hal yang bermanfaat itu pasti kembali. Bermanfaat di sini bukan hanya sekedar tanah atau apa gitu ya. Ketika saya tadi ngasih hadiah buat istri saya, buat anak saya, itu bermanfaat dan itu pasti kembali. Ketika kita belajar ilmu, kita belajar sesuatu yang mengupgrade diri, itu juga sesuatu yang bermanfaat dan pasti kembali. Ketika kuliah, ketika belajar, itu adalah cara kita mengisi pikiran dengan hal yang benar. Makanya belajarnya harus yang benar. Jangan belajar sesuatu ke orang yang salah. Misalnya Anda belajar supaya hidupnya nyaman, tapi
Orang yang Anda pelajari itu dia tidak pernah sekolah, tidak pernah kuliah, nilainya jelek di sekolahnya, tidak punya anak, kemudian tidak punya istri. Nah, ini kan lucu gitu. Ini sesuatu yang menggemaskan, dan buat saya ya aneh aja gitu. Lucunya lagi, Anda belajar pengen kaya, tapi orang yang Anda pelajari dia belum punya mobil, dia rumahnya cuma gubuk, kemudian bajunya satu, dan Anda bilang ya itu kan dia orang pinter. Orang pinter itu adalah orang yang nilainya bagus di sekolah, dia sekolah sampai bagus, dia bisa diterima bekerja di tempat apapun, itu orang pintar ya. Jadi jangan membelokkan pemahaman orang pintar itulah spiritual lah, bisa lihat hantu, bisa menyembuhkan. Ini bukan, ini ada penggeseran makna gitu, dari orang pintar sesungguhnya menjadi orang pintar yang abal-abal. Bahkan disebut dia orang pintar lo bisa lihat hantu, dia orang pintar lo bisa ngusir setan. Hello, orang pintar bukan seperti itu. Orang-orang yang pintar, orang-orang yang pintar lah orang-orang yang dia hidupnya enak, sudah pasti itu. Kenapa? Kalau dia pintar, hidupnya enak, kemudian nilainya bagus, dia sekolah sampai bagus ya, kemudian dia diterima bekerja. Ini ciri sebetulnya. Jadi kalau orang itu pintar, dia pasti ketika dia melamar kerja, interview ke perusahaan yang bagus gitu ya, dia pasti diterima. Kalau Anda belajar sesuatu tentang kehidupan, lalu yang ngajari Anda itu tidak pernah diterima bekerja di perusahaan yang bagus, ini salah gitu. Ini sesuatu yang keliru ya. Makanya hati-hati ketika belajar, hati-hati ketika memasukkan ilmu ke dalam kepala Anda. Jangan jadikan kepala Anda itu tong sampah. Tahu tong sampah? Semuanya masuk gitu ya. Bekasnya ini masuk, bekasnya ini masuk, semuanya masuk. Bahkan sekarang sampahnya dipilih loh, ada sampah organik sama non organik. Sekarang kenapa Anda tidak memilih apa yang masuk di kepala Anda? Semuanya Anda masukkan. Tulang ikan masuk, bungkus roti masuk, semuanya masuk. Nah, ini yang perlu Anda jaga. Hati-hati, jangan jadikan kepala Anda sebagai tong sampah. Kenapa? Kalau kepala Anda isinya tong sampah, hidup Anda penuh sampah, hidup Anda buruk, hidup Anda jelek. Kemudian ketika hidup Anda jelek, Anda nyalakan Tuhannya, Anda nyalakan Allahnya. Apalagi ketika bulan puasa ini nyalakan Allahnya, Anda salah besar sebetulnya. Allah itu sudah maha baik, Tuhannya sudah sangat-sangat sayang sama manusia. Anda dikasih mata, dikasih tangan, dikasih telinga, dikasih udara, dikasih tanah, kasih air, itu bukti Allah itu maha baik, maha sayang sama Anda, sama kita. Dikasih kepala, dikasih pikiran, itu bukti sangat-sangat baiknya Allah buat kita. Itu kenapa setiap orang memang perlu untuk belajar bagaimana menggunakan pikirannya dengan benar, bagaimana mengontrol dirinya supaya supaya bisa memanfaatkan hidupnya dengan baik, supaya bisa menikmati kehidupannya dengan baik. Oke, jadi hati-hati ketika Anda belajar, membaca, nonton, ya jangan jadikan kepala Anda tong sampah. Faktanya banyak orang kepalanya isinya sampah semua. Apa buktinya? Hidupnya tidak enak, hidupnya tidak nyaman. Itu bukan salah Tuhan, tapi salah Anda sendiri. Kenapa? Karena Anda mengisi kepala Anda dengan hal-hal yang jelek, mengisi kepala Anda dengan hal yang sampah, mengisi kepala Anda dengan sesuatu yang buruk. Maka mulai sekarang, sadari ini dan renungkan. Jaga kepala Anda, jaga pikiran Anda, supaya isinya baik. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.